Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam Kabar Baik GKKH. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk mendapatkan kebugaran bagi tubuh jasmani kita, maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah dengan cara berolahraga. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam bagi tubuh jasmani kita, maka olahraga yang kita lakukan harus dilakukan dengan disiplin yang ketat. Artinya ada disiplin di dalam kita melakukan olahraga tersebut. Nah, apa yang saya lakukan tadi, gerakan-gerakan yang sangat sederhana. Biasa saya lakukan itu setiap hari selama 10 menit Bapak Ibu. Untuk apa? Ya, untuk saya sedikit berkeringat ya, supaya badan ini ada gerakan-gerakan. Biasa saya lakukan gerakan-gerakan sederhana itu satu hari 10 menit saja untuk mendisiplin saya supaya kebugaran jasmani saya itu bisa terjaga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita begitu memperhatikan kebugaran jasmani kita, lalu bagaimana dengan rohani kita? Adakah setiap kita memikirkan supaya kebugaran rohani pun terus kita jaga setiap harinya? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 41 mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa memperingatkan tepatnya supaya kita bisa berjaga-jaga dan terus berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di akhir kalimat Yesus katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Perkataan ini Yesus sampaikan kepada para murid ya, pada beberapa orang murid yang pada waktu itu diminta oleh Yesus untuk menjaga-jaga ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tetapi apa yang Yesus jumpai setelah Yesus berdoa, Yesus menemukan bahwa para murid sedang tertidur terlelap, bukan berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita mendapatkan diri kita terus berjaga-jaga dan berdoa menjalani kehidupan kita yang hari-hari ini tentu tidak mudah seperti ini? Seperti apa yang menjadi pesan daripada firman Tuhan hari ini yang mengatakan supaya kita untuk berjaga-jaga dan terus berdoa. Hal itu kita lakukan supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Yesus katakan, roh kita memang penurut, tetapi daging kita ini lemah. Nah, Bapak Ibu pernahkah mengalami hal seperti ini? Misalkan kita bangun pagi, roh kita itu punya kerinduan untuk melakukan saat teduh, baca firman, ya berdoa. Namun apa yang menjadi reaksi daripada tubuh kita itu justru sebaliknya. Tubuh kita mengatakan, tidurlah sebentar lagi. Ya, tidur mungkin sebentar lagi, 1 jam lagi. Nah, pada akhirnya kita tahu bukan? Maka saat teduh yang tadinya dirindukan oleh roh kita itu akhirnya batal oleh karena tubuh kita tidak siap. Oleh karena itulah Yesus sekali lagi memperingatkan kepada kita bahwa roh itu memang penurut, tetapi daging kita lemah. Sama halnya dengan disiplin olahraga yang saya lakukan setiap hari. Disiplin yang sama pun harus kita lakukan di dalam kehidupan rohani kita. Untuk menjalankan disiplin rohani, maka ada 2 hal yang perlu kita perhatikan yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita harus punya komitmen. Ya, kita harus punya komitmen di dalam menjalankan disiplin rohani kita. Namun, komitmen saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena seringkali orang terjebak di dalam komitmen. Terjebak di dalam komitmen yang saya maksud adalah terjebak di dalam rutinitas atau kegiatan-kegiatan semata. Orang bisa baca Alkitab, berdoa setiap hari, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bagus, baik itu komitmen, tetapi tidak cukup. Lalu apa yang dapat mendukung komitmen supaya komitmen itu
baik adanya. Nah, selain kita harus punya komitmen di dalam mendisiplin diri dalam hal kerohanian kita, hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita butuh ada kerinduan di dalam diri kita. Untuk mendukung komitmen itu kita butuh kerinduan. Sehingga apa yang kita lakukan dalam disiplin rohani kita itu bukanlah hanya rutinitas semata-mata saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, komitmen yang kita lakukan itu adalah untuk menopang, mendorong. Karena Yesus katakan daging ini adalah lemah. Oleh karena itu, karena daging kita lemah, kita butuh komitmen untuk mempengaruhi supaya daging kita tidak menjadi lemah. Lalu, apa yang Yesus katakan bahwa roh itu adalah penurut, itu harus dibuahi oleh sebuah kerinduan dalam diri kita. Sehingga kolaborasi antara komitmen dan kerinduan ini, saya yakin dan percaya, akan menghasilkan sebuah disiplin rohani yang indah. Akan menghasilkan sebuah disiplin rohani yang dapat kita nikmati setiap harinya. Tidak ada beban ketika kita melakukannya. Sehingga kita pada waktu pagi hari, roh kita mengingatkan kita untuk kita bersaat teduh. Maka tubuh kita pun, oleh karena ada komitmen tadi, langsung bangun dan mendukung akan roh kita yang pingin untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kabar baik kita hari ini yang ingin saya sampaikan adalah, mari bangun disiplin rohani kita dengan komitmen dan juga kerinduan di dalam diri kita, supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan, sehingga kita dapat menikmati relasi yang intim dengan Allah kita. Sebagaimana kita memperhatikan tubuh jasmani kita, saya rindu setiap kita pun memperhatikan akan rohani kita dengan cara kita menjalankan disiplin rohani kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam kabar baik hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.